Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Roniata Siregar dengan NIM C1D122039 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi pariwisata dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Afandi, SIK MAP. Video ini berisi mengenai apa sih sebenarnya elemen-elemen kunci keberhasilan suatu kampanye serta inovasi apa saja yang ada di sana. Nah, video ini akan membahas tentang kampanye F1 Powerboat Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, apa sih sebenarnya F1 Powerboat itu? F1 Powerboat atau F1H2O merupakan kompetisi balap perahu motor internasional yang diorganisir langsung oleh Union International Motonautic or UIM. Kejuaraan ini merupakan padanan balap air dari Formula One yang biasanya tuh untuk mobil, di mana perahu-perahu yang ikut serta dibuat untuk mencapai kecepatan tinggi di permukaan air. F1 Powerboat dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 1981 dan telah tumbuh menjadi salah satu kompetisi balap air yang paling dihormati di seluruh dunia. Penyelenggaraan pertama di Indonesia pada bulan Februari 2023 lalu di Danau Toba dengan menandai perkembangan penting dalam usaha mempromosikan pariwisata Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih F1 Powerboat ini kan sebenarnya lomba? Di mana titik kampanyenya? Kenapa dia harus disebut sebagai kampanye juga? Nah, untuk informasi teman-teman sekalian bahwa F1 Powerboat di Danau Toba itu merupakan sebuah kampanye karena merupakan bagian dari gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan internasional di Indonesia, khususnya ke Danau Toba. Nah, event ini berlangsung sekitar tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari pada masa itu 2023 dan menjadi kegiatan pertama dalam rangka kampanye tersebut. Sekarang kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih elemen-elemen kunci keberhasilan kampanye F1 Powerboat di Danau Toba. Nah, yang pertama adalah event internasional. F1 Powerboat berperan sebagai pendorong untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan nasional maupun internasional ke Danau Toba. Penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba bukan hanya sekedar perlombaan, tetapi juga bertujuan untuk mempromosikan tempat wisata yang penting. Kegiatan ini meningkatkan reputasi Danau Toba sebagai arena balap tingkat internasional yang menarik para peserta dan penonton dari banyak negara. Ini memberikan efek bagi ekonomi lokal dan sektor pariwisata di F1 Powerboat dan berperan sebagai pendorong untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Danau Toba. Nah, yang berikutnya adalah promosi yang efektif. Kampanye F1 Powerboat di Danau Toba didukung oleh promosi yang ekstensif melalui berbagai saluran media seperti media sosial, televisi, dan publikasi internasional. Kampanye F1 Powerboat di Danau Toba didukung oleh promosi yang efektif melalui saluran-saluran media seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkait acara ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang potensi Danau Toba sebagai tempat wisata. Kemenparekraf dan panitia acara memanfaatkan platform media sosial untuk membagikan konten menarik seputar F1 Powerboat, termasuk video teaser, wawancara dengan pembalap, dan informasi tentang lokasi dan yang akan membantu menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih anak-anak muda dan global begitu. Nah, berikutnya adalah dukungan infrastruktur. Keberhasilan kampanye F1 Powerboat ini melibatkan upaya pemerintah dalam memperbaiki jalan menuju tempat balapan sehingga lebih baik untuk pengunjung dari berbagai daerah. Pembangunan infrastruktur di sekitaran Danau Toba adalah salah satu faktor penting keberhasilan kampanye F1 Powerboat ini. Hal ini melibatkan pemerintah yang telah memperbaiki dan meningkatkan jalan menuju tempat balapan sehingga akses menjadi jauh lebih baik
untuk pengunjung dari berbagai tempat. Banyak hotel dan penginapan di sekitar Danau Toba telah diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya untuk memuaskan atau setidaknya untuk tidak mengecewakan para wisatawan internasional. Nah, berikutnya ada keterlibatan masyarakat lokal. Penduduk turut berpartisipasi dalam berbagai aspek acara, dari penyediaan makanan hingga hasil kerajinan tangan yang dipasarkan selama acara tersebut. Keterlibatan komunitas setempat dalam pelaksanaan F1 Powerboat di Danau Toba menjadi faktor penting untuk keberhasilan kampanye ini. Penduduk turut berpartisipasi dalam berbagai aspek acara, dari penyiapan makanan seperti yang saya katakan sebelumnya, hingga kerajinan tangan yang dipasarkan dalam acara tersebut. Keikutsertaan ini tidak hanya memberikan peningkatan penghasilan bagi mereka, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap acara ini. Masyarakat setempat diberdayakan untuk menyajikan berbagai jenis kuliner lokal, termasuk makanan tradisional Batak, sementara usaha kecil menengah juga dilibatkan dalam memasarkan kerajinan tangan seperti kain ulos dan berbagai souvenir. Nah, berikutnya apa sih sebenarnya inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan kampanye F1 Powerboat di Sumatera Utara? Nah, yang pertama adalah teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang berfokus pada pengaturan kondisi cuaca, terutama untuk menghindari hujan yang bisa menghambat jalannya acara. Diharapkan dengan adanya TMC, kondisi cuaca bisa lebih baik bagi para pengunjung dan peserta F1 Powerboat. Untuk informasi teman-teman sekalian, TMC atau teknologi modifikasi cuaca ini dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Prosedur TMC melibatkan pesawat yang menyebarkan garam atau NaCl ke dalam awan untuk mempercepat proses pengembunan sehingga hujan dapat dialihkan atau turun bahkan sebelum mencapai lokasi acara. Diharapkan dengan adanya TMC, kondisi cuaca bisa lebih baik bagi para pengunjung, peserta F1 Powerboat, dan para juri tentunya, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan betapa pentingnya TMC untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan selama acara. Jadi, teknologi modifikasi cuaca tidak hanya berfungsi untuk mengatur cuaca, tetapi juga menjadi strategi vital untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan acara besar seperti F1 Powerboat di Danau Toba. Berikutnya adalah Festival Kebudayaan dan Side Event. Event F1 Powerboat di Danau Toba tidak hanya menyajikan balapan tingkat internasional, tetapi juga berbagai festival kebudayaan dan acara sampingan yang dirancang untuk menarik minat pengunjung serta merayakan kekayaan budaya setempat. Nah, berbagai aktivitas yang akan berlangsung termasuk penampilan grup band terkenal Indonesia seperti Wali, Ada Band, Raja yang akan menghibur para tamu. Kompetisi Aquabike juga dilaksanakan, yaitu Aquabike Indonesian Championship yang melibatkan sekitar 20 pembalap lokal dalam kategori endurance dan paralel slalom, memberikan peluang bagi atlet daerah untuk berkompetisi di lingkup nasional. Selain itu juga ada perlombaan balap perahu naga yang mengusung tradisi masyarakat Batak, serta festival yang menampilkan berbagai seni budaya Batak seperti tarian, musik, serta pameran produk UMKM lokal. Menampilkan produk makanan, kerajinan, dan mode dari Danau Toba, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk memasarkan produk mereka. Nah, berikutnya adalah dampak yang dihasilkan. Dampak pertama yaitu peningkatan kunjungan wisatawan. Penyelenggaraan F1 Powerboat berhasil menarik perhatian banyak wisatawan. Pada tahun 2023, event ini mencatatkan lebih dari 100.000 pengunjung
jauh melampaui target awal yang hanya 25.000 orang. Kenaikan jumlah penumpang di Bandara Kuala Namu mencapai 86%, menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Berikutnya adalah hunian akomodasi yang meningkat. Saat F1 Powerboat diadakan, tingkat hunian melonjak hingga 100%. Ini membuktikan bahwa acara ini tidak hanya berhasil menarik perhatian pengunjung yang menyaksikan balapan, tetapi juga memotivasi mereka untuk menginap dan memanfaatkan layanan yang disediakan kawasan tersebut. Berikutnya adalah dampak ekonomi yang signifikan. Tentu saja dalam hal ekonomi, acara F1 Powerboat memberikan sumbangan signifikan bagi industri pariwisata dengan total dampak ekonomi mencapai 391 miliar di tahun 2023 dan akan diperkirakan meningkat menjadi 2 triliun di tahun 2024. Wow. Berikutnya adalah partisipasi UMKM dan peningkatan pendapatan lokal. Sekitar 320 usaha mikro, kecil, dan menengah berpartisipasi dalam acara ini dengan rata-rata pengeluaran wisatawan domestik mencapai 4 juta per orang dan pengeluaran wisatawan asing mencapai 2.800 US dollar per orang. Dampak berikutnya adalah promosi wisata baru. Acara-acara internasional seperti F1 Powerboat ini berperan sebagai sarana untuk memperkenalkan Danau Toba sebagai lokasi wisata berstandar internasional. Dengan bertambahnya paparan media dan perhatian internasional, Danau Toba dapat mengundang lebih banyak pengunjung di masa depan. Dan berikutnya, yang terakhir adalah katalis untuk pariwisata berkelanjutan. Diselenggarakannya F1 Powerboat diharapkan dapat berperan sebagai pendorong bagi pengembangan wisatawan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan strategi yang sesuai, acara ini bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekosistem pariwisata yang lebih baik dan ramah lingkungan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga alam di sekitar Danau Toba. Nah, kiranya presentasi saya sudah berakhir, jadi saya simpulkan bahwa F1 Powerboat Danau Toba tidak hanya berhasil sebagai acara olahraga, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam perkembangan wisata di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari industri pariwisata, Danau Toba memiliki potensi besar untuk terus maju sebagai tujuan wisata unggulan di masa depan. Acara ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, pariwisata dapat memberikan hasil ekonomi yang signifikan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat. Sebagai saran untuk meningkatkan dampak positif dari F1 Powerboat dan acara serupa di masa depan, disarankan agar pemerintah serta penyelenggara memperkuat kerjasama dengan komunitas lokal dan pelaku industri pariwisata, mengembangkan program pelatihan untuk masyarakat lokal dalam bidang pelayanan dan manajemen pariwisata akan sangat membantu meningkatkan standar layanan. Di samping itu, penting untuk menerapkan pendekatan pemasaran yang lebih aktif dan terfokus guna menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Usaha perlindungan lingkungan juga harus menjadi bagian penting dari setiap kegiatan pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat dalam program pemeliharaan alam, hal ini dapat terrealisasi. Dengan cara ini, Danau Toba dapat terus bertumbuh sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian kiranya presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa.